Halo, selamat datang di channel Teman Tidur. Sebelum saya melanjutkan cerita ini, alangkah baiknya jika kalian bantu subscribe dulu channel ini. Yuk, kita masuk ke dalam ceritanya. Di sebuah pagi yang kelabu, Marno, pemuda desa sederhana, dengan kaos lusuh dan celana yang penuh bercak lumpur, berjalan menyusuri jalan setapak yang sepi. Pekerjaan sebagai petani serabutan membuatnya terbiasa dengan rutinitas sederhana. Namun hari itu, ada sesuatu yang berbeda. Di tepi jalan berkerikil, ia melihat seekor kambing kecil tergeletak. Tubuhnya terluka dengan bercak darah kering di sekitar kakinya. Marno berhenti sejenak, menatap hewan itu dengan bingung. Ia jarang melihat kambing di sekitar jalan itu, apalagi dalam kondisi mengenaskan seperti ini. Dengan hati-hati, ia berlutut di sampingnya. "Hei, kamu kenapa?" tanyanya pelan. Meskipun tahu hewan itu tak akan menjawab, kambing itu hanya menatap balik. Matanya yang bulat tampak penuh dengan rasa takut dan kelelahan. Marno melihat ada luka di kaki kambing tersebut. Mungkin akibat terkena benda tajam atau terpeleset di bebatuan. Tanpa ragu, ia membuka ranselnya, mengambil kain seadanya untuk membalut luka itu. "Sabar ya, aku bantu dulu," ujarnya, sambil mencoba menenangkan. Sejak saat itu, hidup Marno mulai berubah. Ia membawa kambing itu pulang ke rumahnya yang sederhana di pinggir desa. Rumah Marno memang tak besar, tapi cukup nyaman untuk seorang pemuda yang hidup sendirian. Ia memberi kambing itu nama Blontang, terinspirasi dari bulu kambing itu yang kusut dan mengembang seperti sapu lidi tua. Awalnya, Blontang tampak ragu-ragu, bahkan sering mencoba melarikan diri. Namun Marno, dengan kesabaran seorang petani yang terbiasa menghadapi kerasnya hidup, merawat Blontang dengan penuh perhatian. Setiap pagi, ia membersihkan luka di kaki Blontang, memberinya makan, dan bahkan mengajaknya berbicara, meski hanya untuk sekadar mengisi keheningan rumahnya. Blontang pun mulai menunjukkan sifat uniknya. Ia sering memandang Marno dengan tatapan tajam yang penuh rasa ingin tahu, seolah-olah mengamati setiap gerak-geriknya. "Kamu ini lucu ya, Blontang," kata Marno suatu pagi, saat melihat kambing itu menempel di jendela, memandangnya yang sedang membuat kopi. "Kambing macam apa yang suka kepo begini?" Hari-hari berlalu, hubungan antara Marno dan Blontang semakin erat. Blontang bukan lagi sekadar kambing yang ia temukan di jalan, tapi seperti teman sejati yang selalu ada dalam kesederhanaan hidupnya. Marno mulai merasakan kehangatan yang tak pernah ia duga akan datang dari seekor kambing kecil. Namun, di balik keakraban itu, Marno mulai menyadari ada sesuatu yang aneh tentang Blontang. Kambing itu tampak lebih cerdas dari kambing pada umumnya. Ia seakan-akan memahami apa yang Marno katakan, bahkan beberapa kali menolongnya saat bekerja di ladang. "Kamu ini bukan kambing biasa ya?" gumam Marno sambil tersenyum kecil. Meskipun tak pernah benar-benar menyangka ada misteri yang tersimpan di balik Blontang. Pertemuan tak terduga dengan Blontang membuka babak baru dalam hidup Marno. Persahabatan yang terjalin antara manusia dan hewan ini perlahan membawa perubahan besar. Tanpa Marno sadari, Blontang adalah awal dari petualangan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Meski hidupnya kini lebih berwarna bersama Blontang, bayangan masa lalu terus menghantui Marno. Setiap kali ia melihat Blontang berlari-lari kecil di halaman atau memandangnya dengan mata penuh kasih, ada rasa kosong di sudut hatinya. Kekosongan yang bernama Reni. Reni adalah cinta pertamanya. Perempuan berambut panjang dengan senyum yang selalu bisa membuat hari Marno terasa cerah. Dulu, mereka sering bertemu di bawah pohon mangga besar di tepi desa. Pohon itu menjadi saksi banyak janji yang mereka ucapkan. Janji untuk bersama, untuk menghadapi dunia apapun yang terjadi. Tapi dunia tak pernah sejalan dengan impian mereka. Hubungan mereka harus berakhir dengan pahit. Orang tua Reni, seorang petani kaya di desa itu, menilai Marno tidak cukup baik untuk anak perempuan mereka. "Marno, kamu itu cuma petani serabutan. Apa yang bisa kamu berikan ke Reni?" Ucapan itu terus terngiang di kepala Marno, seperti duri yang menancap dalam-dalam. Marno bukan pemuda pemalas. Ia tahu hidupnya sederhana, tapi ia selalu berusaha. Meski begitu, usaha kerasnya tidak pernah cukup untuk menghapus label tidak pantas di mata keluarga. Saat akhirnya Reni dipaksa menikah dengan orang lain, Marno merasa seperti dunia di sekelilingnya runtuh. Sejak hari itu, ia menghindari semua tempat yang mengingatkannya pada Reni. Bahkan pohon mangga di tepi desa pun tak lagi ia kunjungi. Kini, bersama Blontang, ada harapan baru yang perlahan tumbuh. Namun,
luka lama itu tetap membayang. Setiap kali ia harus melewati rumah Reni untuk pergi ke ladang, jantungnya berdetak lebih cepat. Rumah itu masih sama, dengan pagar kayu yang rapi dan bunga melati yang dulu sering mereka rawat bersama. Tapi kini, Reni tak lagi di sana. Ia sudah pindah ke kota bersama suaminya, meninggalkan hanya kenangan yang terus menyesakkan hati Marno. Blontang, dengan kecerdasannya yang luar biasa, seolah-olah memahami pergulatan batin Marno. Suatu hari, saat mereka melewati rumah Reni, kambing itu berhenti dan menoleh ke arah Marno. "Apa, kamu mau aku masuk ke sana?" Marno berbicara seperti biasa, meskipun tahu kambing itu tak akan menjawab. Tapi tatapan Blontang seperti mendorongnya untuk berdamai dengan masa lalu. "Aku nggak bisa, Blontang," ucapnya pelan, mencoba menahan gejolak emosinya. Blontang tetap diam, tapi tetap berdiri di tempatnya, membuat Marno tak punya pilihan selain merenung lebih dalam. Hari-hari berlalu, dan Marno mulai merasa bahwa Blontang bukan sekadar teman. Kehadirannya seperti pendorong tak kasat mata, perlahan-lahan membantu Marno menerima kenyataan yang selama ini ia hindari. Pada suatu malam yang sunyi, Marno duduk di depan rumah, ditemani Blontang yang berbaring tenang di sampingnya. "Blontang," katanya sambil mengelus kepala kambing itu, "mungkin sudah waktunya aku berhenti menyalahkan takdir. Mungkin aku harus belajar ikhlas." Namun, ikhlas tidak semudah itu. Kenangan bersama Reni tetap muncul tanpa diundang, terutama di saat-saat sepi. Kadang Marno merasa, jika ia bisa berbicara dengan Reni sekali lagi, hanya sekali saja, ia bisa mendapatkan penutup yang selama ini ia cari. Tapi apakah itu mungkin? Atau hanya sebuah mimpi yang akan terus menggantung tanpa jawaban? Blontang tetap menjadi saksi bisu perjuangan Marno melawan luka lama. Dalam kesederhanaan hidupnya, ia belajar bahwa tak semua luka bisa sembuh sepenuhnya. Tapi setidaknya, ada cara untuk berjalan maju, meski pelan-pelan. Hidup bersama Blontang tidak hanya memberi Marno teman di hari-hari sepinya, tetapi juga menginspirasi tekad baru. Setelah lama terjebak dalam kenangan dan penyesalan, Marno mulai memikirkan cara untuk bangkit. Blontang, kambing kecil yang dulu terluka di pinggir jalan, kini menjadi pusat dari gagasan besar yang perlahan tumbuh di benaknya. "Kenapa aku nggak coba bikin peternakan kecil-kecilan?" pikir Marno suatu pagi saat sedang memberi makan Blontang. Gagasan itu terdengar sederhana, tapi bagi Marno, itu adalah langkah pertama menuju perubahan. Selama ini, ia hanya bekerja serabutan di ladang milik orang lain, hidup pas-pasan tanpa rencana jelas. Kini, dengan Blontang di sisinya, ia merasa punya alasan untuk memulai sesuatu yang lebih berarti. Marno pun mulai mencari tahu tentang cara merawat kambing dengan baik. Ia mengunjungi tetua desa, Pak Darmo, yang dikenal sebagai peternak kambing paling berpengalaman. Pak Darmo, meski sudah uzur, tetap bersemangat membagikan ilmunya. "Marno, kalau kamu mau sukses beternak kambing, kamu harus sabar. Kambing itu sensitif. Makanannya harus teratur, kandangnya harus bersih, dan yang paling penting, kamu harus anggap mereka seperti bagian dari keluarga," kata Pak Darmo sambil mengajarkan cara membersihkan kandang. Hari-hari Marno kini dipenuhi dengan belajar dan bekerja keras. Ia membangun kandang sederhana di samping rumahnya, menggunakan kayu bekas yang ia kumpulkan dari sekitar desa. Dengan tabungan kecil yang ia miliki, ia membeli 2 kambing lagi untuk menemani Blontang. "Nggak apa-apa mulai dari sedikit. Yang penting aku serius," gumamnya sambil melihat kambing-kambing itu mulai beradaptasi di kandang barunya. Namun, tidak semua orang di desa mendukung usaha Marno. Gosip mulai beredar, terutama di warung kopi tempat para warga berkumpul. "Marno mau jadi peternak kambing? Apa dia pikir itu gampang? Dia cuma petani serabutan, mana ngerti bisnis?" ucap seorang lelaki parubaya dengan nada meremehkan. Ucapan-ucapan seperti itu sampai ke telinga Marno, tapi alih-alih membuatnya menyerah, justru menjadi bahan bakar semangatnya. "Aku akan buktikan kalau aku bisa," kata Marno dalam hati. Ia tahu perjalanan ini tidak akan mudah, tapi ia tidak lagi takut. Setiap ejekan yang ia dengar justru membuatnya semakin yakin untuk terus berusaha. Dalam proses itu, ia menemukan bahwa kerja keras bukan hanya soal fisik, tetapi juga mental. Ia belajar untuk tidak terlalu memikirkan komentar orang lain dan fokus pada apa yang bisa ia lakukan. Setelah beberapa bulan, usaha kecil Marno mulai menunjukkan hasil. Kambing-kambingnya tumbuh sehat, dan Blontang yang kini menjadi pemimpin kecil di antara kawanan itu tampak lebih bahagia dari sebelumnya. Marno mulai menjual susu kambing segar ke pasar desa, dan hasilnya
cukup untuk menambah modal. Ia bahkan mulai menarik perhatian beberapa tetangga yang tadinya meremehkan. Susu kambing Marno enak, segar, dan harganya juga pas, kata seorang pelanggan di pasar, memuji produknya. Meski begitu, jalan Marno tidak sepenuhnya mulus. Ada saat-saat di mana ia merasa lelah dan ragu, terutama ketika hasil penjualan tidak sesuai harapan. Tapi setiap kali ia merasa ingin menyerah, Blontang selalu ada, menatapnya dengan mata bulat penuh rasa percaya. Kamu ini kayak ngasih aku kekuatan. Ya, Blontang, ucap Marno sambil tersenyum. Usaha kecil ini tidak hanya memberikan penghasilan, tetapi juga mengajarkan Marno tentang arti tanggung jawab dan ketekunan. Dari seorang pemuda yang dulu hidup tanpa arah, ia kini menjadi sosok yang lebih percaya diri. Marno mulai bermimpi lebih besar. Mungkin suatu hari nanti, ia bisa membangun peternakan yang lebih besar, memperkerjakan orang-orang desa, dan membuktikan bahwa tidak ada mimpi yang terlalu kecil untuk dikejar. Blontang, kambing kecil yang dulunya terluka di tepi jalan, kini menjadi simbol harapan dan awal baru bagi Marno. Gosip yang dulu memandangnya sebelah mata, kini mulai pudar, digantikan dengan rasa kagum dan penghormatan. Marno tahu perjalanannya masih panjang, tapi dengan Blontang di sisinya, ia siap menghadapi apapun yang ada di depan. Hari itu dimulai seperti biasa, dengan sinar matahari hangat menyelimuti desa dan suara kambing-kambing di kandang kecil Marno. Namun, ada yang berbeda. Blontang, yang biasanya penuh semangat, tampak lesu. Nafsu makannya menurun, dan ia hanya duduk diam di sudut kandang. Kekhawatiran mulai merayapi pikiran Marno, tapi ia mencoba berpikir positif. Mungkin cuma kecapekan, Blontang, katanya sambil mengelus kepala sahabat kecilnya. Namun, beberapa hari kemudian, gejala serupa mulai muncul pada kambing lain di desa. Sebuah kabar buruk segera menyebar. Wabah penyakit menyerang ternak kambing. Banyak kambing mati dalam waktu singkat, dan peternak desa mulai panik. Marno, meskipun takut, berusaha tetap tenang. Ia tahu Blontang dan kambing-kambingnya adalah segalanya bagi hidup barunya. Ia tak akan menyerah begitu saja. Marno mulai mencari bantuan. Ia pergi ke kantor dinas peternakan di kota terdekat untuk mencari tahu tentang wabah ini. Ini penyakit mulut dan kuku, kata petugas di sana. Penyakit ini menular dengan cepat. Kalau tidak segera diobati, ternak bisa mati. Mendengar itu, dada Marno terasa sesak. Ia memikirkan Blontang, sahabat yang telah menemani perjuangannya sejak awal. Dengan tekad kuat, Marno membeli obat-obatan yang direkomendasikan, meskipun harganya hampir menghabiskan seluruh tabungannya. Kamu harus sembuh, Blontang, katanya pelan sambil menyuntikkan obat ke tubuh kambing itu. Ia juga membersihkan kandang setiap hari, memastikan semuanya tetap higienis untuk mencegah penyebaran penyakit. Namun, perjuangannya tidak mudah. Malam-malamnya dipenuhi kekhawatiran. Dengan Blontang yang terus melemah, ada saat di mana Marno merasa tak sanggup lagi, terutama ketika ia melihat kambing-kambing lain di desa mati satu persatu. Gosip kembali beredar, kali ini lebih menyakitkan. Marno itu keras kepala. Usahanya pasti gagal. Lihat saja, kambingnya pasti mati semua, ujar seorang tetangga di warung kopi. Tapi Marno tidak peduli. Ia terus berjuang, meskipun lelah secara fisik dan mental. Ia mengingat kembali apa yang diajarkan Pak Darmo, bahwa merawat kambing membutuhkan kesabaran dan cinta. Kamu lebih dari sekadar kambing, Blontang. Kamu keluargaku, ucapnya suatu malam, saat ia duduk di samping kandang, sambil mengusap kepala Blontang yang terkulai lemah. Hari-hari terasa panjang, tapi perlahan-lahan, usaha Marno mulai membuahkan hasil. Blontang menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Nafsu makannya kembali, dan ia mulai berjalan dengan langkah kecil. Melihat itu, Marno merasa lega, seolah-olah beban besar di pundaknya terangkat. Blontang, yang hampir kehilangan nyawa, kini kembali dengan semangat baru. Namun, cobaan itu tidak hanya mengajarkan Marno tentang pengorbanan, tetapi juga tentang harapan yang tak pernah padam. Ia sadar bahwa perjuangannya untuk menyelamatkan Blontang adalah refleksi dari hidupnya sendiri. Dalam setiap tantangan, ada pelajaran yang harus dipahami dan kekuatan yang harus digali. Wabah itu akhirnya berlalu. Banyak peternak di desa kehilangan ternak mereka. Tapi Marno, dengan kerja keras dan ketekunannya, berhasil menyelamatkan sebagian besar kambingnya. Hal itu membuatnya mendapat penghormatan baru dari para tetangga yang dulu meremehkannya. Marno, kamu memang luar biasa. Kamu gak cuma keras kepala, tapi juga tangguh, ujar salah satu tetangga dengan nada kagum.
Setelah wabah itu, Marno memutuskan untuk berbagi ilmu yang telah ia pelajari. Ia mengajak para peternak lain untuk bekerja sama, membuat kelompok kecil yang fokus pada kesehatan dan perawatan kambing. Kalau kita saling bantu, kita bisa bertahan dari apapun, katanya kepada mereka. Usulnya diterima dengan baik, dan kelompok itu menjadi cikal bakal komunitas peternak yang lebih kuat. Blontang, yang menjadi simbol perjuangan Marno, kini lebih dari sekadar sahabat. Ia adalah pengingat bahwa hidup, meskipun penuh dengan cobaan, selalu memberi peluang untuk bangkit. Dalam setiap luka, ada pelajaran. Dalam setiap tantangan, ada kekuatan. Marno tahu perjalanan ini masih panjang, tapi ia tidak lagi takut. Dengan Blontang di sisinya, ia siap menghadapi apapun yang akan datang. Kehidupan Marno kini tak lagi sama. Kandang kecil di samping rumahnya perlahan berubah menjadi peternakan yang lebih terorganisir. Blontang, kambing yang dulu terluka dan tak berdaya, kini berdiri gagah sebagai simbol keberhasilan. Usaha keras Marno mulai membuahkan hasil nyata. Tidak hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam kepercayaan dirinya untuk terus bermimpi lebih besar. Keberhasilan itu tidak datang dengan mudah, tapi Marno menikmatinya. Setiap pagi, ia bangun dengan semangat baru, mengurus kambing-kambingnya, sambil tersenyum melihat Blontang yang selalu setia mendampinginya. Dengan tambahan modal dari hasil penjualan susu dan daging kambing, Marno memperluas kandangnya dan membeli beberapa kambing jenis unggul. Ia juga mulai menerapkan metode perawatan modern yang ia pelajari dari dinas peternakan, seperti penggunaan pakan berkualitas dan jadwal vaksinasi yang ketat. Keberhasilan Marno mulai menarik perhatian banyak orang. Warga desa yang dulu meremehkannya, kini sering datang untuk meminta saran. "Marno, gimana caranya biar kambing cepat gemuk?" tanya seorang tetangga yang tertarik mengikuti jejaknya. Marno, dengan kerendahan hatinya, selalu bersedia berbagi ilmu. Ia merasa bahwa membantu sesama adalah bagian dari kesuksesannya di tengah pertumbuhan usahanya. Hubungan Marno dengan Blontang semakin erat. Blontang tidak lagi sekadar kambing peliharaan, tetapi teman setia yang selalu ada di setiap suka dan duka. Blontang seolah-olah memahami semua yang Marno katakan. Saat Marno lelah, Blontang akan mendekat dan menyandarkan kepalanya di kaki Marno, seolah ingin memberikan dukungan. Saat Marno gembira, Blontang melonjak-lonjak di kandangnya, seakan ikut merayakan keberhasilan itu. Namun, perubahan besar dalam hidup Marno juga membawa perhatian dari arah yang tak terduga. Keluarga Reni, orang tua Reni, yang dulu menilai Marno tidak cukup pantas untuk anak mereka, kini mulai melihatnya dalam cahaya yang berbeda. Nama Marno sering disebut di desa sebagai pemuda pekerja keras yang mampu mengubah hidupnya dari nol. Mereka tak bisa mengabaikan kenyataan bahwa Marno kini bukan lagi petani serabutan tanpa arah, tetapi seorang pengusaha muda yang perlahan membangun masa depan yang cerah. "Kamu dengar, Pak? Marno sekarang sukses dengan peternakannya. Dia bahkan bantu peternak lain di desa," ujar Ibu Reni suatu malam. Ayah Reni, meskipun tidak langsung mengakui rasa kagumnya, diam-diam mulai memperhatikan. Ia ingat bagaimana dulu ia memandang rendah Marno, menganggap pemuda itu tak memiliki masa depan. Kini, ia mulai bertanya-tanya apakah keputusannya dulu adalah kesalahan. Reni, yang tinggal di kota bersama suaminya, juga mendengar kabar tentang Marno. Dalam hati kecilnya, ia merasa bangga sekaligus bersalah. Ia ingat betapa besar cinta Marno padanya, dan bagaimana ia terpaksa meninggalkan pemuda itu demi memenuhi keinginan orang tuanya. Namun, ia tidak berani untuk menghubungi Marno. Ia tahu hidup mereka kini berada di jalan yang berbeda. Bagi Marno, perhatian dari keluarga Reni adalah hal terakhir yang ia pikirkan. Fokusnya tetap pada peternakannya dan masa depan yang sedang ia bangun. Namun, ia tak bisa memungkiri bahwa kenangan masa lalu masih sesekali muncul, terutama ketika ia melewati pohon mangga, tempat mereka biasa bertemu. Usaha Marno terus berkembang, dan desa tempat ia tinggal kini juga mulai merasakan dampaknya. Dengan komunitas peternak yang ia bentuk, desa itu perlahan menjadi pusat produksi susu kambing segar yang diminati hingga ke kota. Marno tidak hanya tumbuh secara pribadi, tetapi juga membantu desa tumbuh bersamanya. Pada suatu sore, saat Marno sedang memeriksa kandangnya, seorang tetangga datang membawa kabar. "Marno, orang tua Reni bilang mereka mau ke sini. Katanya, mereka pengen lihat peternakanmu." Marno terdiam sejenak. Ada perasaan campur aduk di dalam hatinya, rasa bangga, gugup, dan sedikit getir mengingat bagaimana mereka dulu menolaknya. Blontang,
yang berdiri di samping Marno, menatapnya dengan mata yang penuh rasa ingin tahu, seolah mengatakan, "Kamu siap untuk ini kan?" Marno menghela napas dan tersenyum kecil sambil mengelus kepala Blontang. "Kita lihat saja, Blontang, mungkin ini bagian dari perjalanan kita." Pertemuan itu akan menjadi babak baru dalam hidup Marno. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi satu hal yang pasti, ia telah tumbuh, baik sebagai seorang individu maupun sebagai bagian dari komunitas yang lebih besar. Bersama Blontang, ia siap menghadapi masa depan dengan keberanian yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Pagi itu, suasana desa terasa sedikit berbeda. Angin membawa kabar bahwa Reni, perempuan yang pernah menjadi bagian penting dalam hidup Marno, telah kembali dari kota. Ia datang dengan mobil mewah, mengenakan pakaian elegan yang mencerminkan kehidupan barunya. Kabar ini menyebar cepat di desa kecil itu, termasuk sampai ke telinga Marno. Marno yang sedang sibuk di kandang, tak bisa mengabaikan perasaan yang muncul, kenangan lama, janji-janji di bawah pohon mangga, dan rasa sakit akibat penolakan keluarga Reni kembali membayangi pikirannya. "Kenapa harus sekarang?" gumam Marno, mencoba mengusir rasa gugup yang menyelinap. Blontang, seperti biasa, berdiri di dekatnya, seolah memahami apa yang sedang ia rasakan. Di sisi lain, Reni juga merasa gelisah. Ia telah mendengar banyak tentang perubahan Marno, tentang peternakannya yang sukses, kontribusinya pada desa, dan bagaimana ia kini dihormati oleh banyak orang. Dalam hati, ia merasa bangga sekaligus malu. Dulu, ia meninggalkan Marno bukan karena ia ingin, tetapi karena tekanan keluarganya. Kini, ia bertanya-tanya, apakah masih ada ruang untuk mereka berbicara, untuk memperbaiki apa yang pernah rusak. Pertemuan itu akhirnya terjadi di pasar desa. Marno, yang sedang menjual susu kambing segar, melihat Reni berdiri di seberang jalan, menatapnya dengan campuran rasa rindu dan ragu. Ia tampak berbeda dari yang ia ingat, lebih dewasa, lebih anggun, tetapi tatapan matanya masih sama seperti dulu. "Mana?" Reni memanggil. Suaranya pelan namun cukup untuk menarik perhatian Marno. Ia berhenti sejenak, mencoba mengatur emosinya sebelum menjawab, "Reni, lama nggak kelihatan." "Kamu baik-baik saja." Percakapan itu dimulai dengan basa-basi. Namun di balik senyum kecil mereka, ada gelombang emosi yang sulit dibendung. Reni mengungkapkan bahwa ia kembali ke desa untuk menjenguk orang tuanya. Tetapi alasan sebenarnya adalah rasa rindu yang ia pendam sejak lama. Marno, meski bersikap ramah, tetap menjaga jarak. Baginya, luka lama akibat penolakan keluarga Reni belum sepenuhnya sembuh. Beberapa hari kemudian, Reni memberanikan diri mengunjungi peternakan Marno. Ia ingin melihat sendiri perubahan yang sering ia dengar dari orang-orang desa. Ketika ia tiba, ia disambut oleh pemandangan yang mengejutkan: kandang yang rapi, kambing-kambing sehat, dan Marno yang tengah sibuk bekerja dengan penuh semangat. Blontang, yang kini menjadi kambing terbesar di peternakan itu, berdiri di samping Marno, memandang Reni dengan tatapan tajam, seolah tahu siapa dia. "Kamu benar-benar berubah, Marno," kata Reni dengan nada kagum. "Aku nggak pernah membayangkan kamu bisa sejauh ini." Marno hanya tersenyum tipis. "Hidup harus terus berjalan, Ren. Kadang, apa yang kita pikirkan sebagai akhir hanyalah awal dari sesuatu yang baru." Jawabannya sederhana, tapi syarat makna, membuat Reni terdiam. Namun, percakapan mereka tidak bisa mengabaikan masa lalu. Reni meminta maaf atas apa yang terjadi di antara mereka, mengungkapkan bahwa ia sebenarnya tidak pernah ingin meninggalkan Marno. Ia mencoba menjelaskan bahwa keputusan itu dibuat demi memenuhi keinginan orang tuanya. "Aku tahu ini mungkin terlambat, tapi aku ingin kamu tahu, aku nggak pernah benar-benar lupa tentang kita," katanya dengan suara bergetar. Marno mendengarkan dengan sabar, tapi ia tetap merasa ada tembok besar yang memisahkan mereka. "Reni, aku nggak menyalahkan kamu. Aku sudah belajar menerima apa yang terjadi. Tapi jujur, aku nggak tahu apakah kita bisa kembali seperti dulu," jawabnya. Di tengah percakapan itu Blontang tiba-tiba mendekat, menyenggol lembut kaki Marno. Seolah memberi dukungan, ia menatap Marno dengan mata yang penuh kepercayaan. Marno tersenyum kecil dan mengelus kepala Blontang. "Hidupku sekarang udah berbeda, Ren. Aku punya tanggung jawab yang besar di sini, dan aku nggak mau lagi terjebak di masa lalu." Reni memahami bahwa jalan mereka mungkin sudah berbeda. Namun, ia merasa lega karena akhirnya bisa mengungkapkan perasaannya. Meskipun pertemuan itu tidak membawa mereka kembali seperti dulu, ada rasa damai yang mengalir dalam hati keduanya. Setelah Reni pergi,
Marno duduk di dekat kandang, ditemani Blontang. Ia merenung tentang apa yang baru saja terjadi, tentang masa lalu yang kini terasa lebih ringan. Mungkin ini cara hidup bilang, kalau aku udah siap buat lanjut, gumamnya sambil tersenyum pada Blontang. Pertemuan dengan Reni menjadi penutup bagi luka lama Marno. Kini, ia bisa fokus sepenuhnya pada masa depannya, pada peternakannya, pada desa, dan pada hidup yang telah ia bangun bersama Blontang. Meskipun bayangan masa lalu tak sepenuhnya hilang, Marno tahu ia telah tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat, siap menghadapi apapun yang ada di depan. Blontang, kambing kecil yang dulu terluka di pinggir jalan, kini berdiri sebagai simbol perjuangan dan kebangkitan Marno. Setiap kali Marno melihat Blontang, ia teringat perjalanan panjang yang penuh liku, dari masa-masa terberat hingga keberhasilan yang kini ia nikmati. Blontang bukan hanya sekadar sahabat, tetapi juga inspirasi yang tak pernah padam, memberikan pelajaran berharga tentang kerja keras, kesetiaan, dan keberanian. Setelah cobaan demi cobaan yang telah ia lewati, Marno menyadari bahwa Blontang memiliki arti lebih dari yang ia bayangkan. Blontang mengajarinya untuk tidak menyerah, bahkan ketika semua tampak mustahil. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku gak akan sejauh ini, ucap Marno suatu sore, sambil mengelus kepala Blontang yang duduk tenang di dekatnya. Mulai memikirkan bagaimana ia bisa berbagi pelajaran yang ia dapat dari Blontang dengan orang lain. Usaha peternakannya yang kini sukses membuatnya merasa bahwa ia memiliki tanggung jawab untuk membantu desa berkembang. Dalam pikirannya, ada satu gagasan besar yang terus menggelitik, mengubah peternakannya menjadi sebuah koperasi desa. Ide ini bisa membantu lebih banyak orang, pikir Marno. Dengan koperasi, para peternak kecil di desanya bisa bekerja sama, berbagi sumber daya, dan mendapatkan keuntungan yang lebih baik. Mereka tidak lagi harus berjuang sendirian, seperti yang Marno alami di awal. Marno mulai mengumpulkan para peternak desa dalam pertemuan kecil di rumahnya. Ia menjelaskan visi dan misinya tentang bagaimana koperasi bisa menjadi solusi bagi banyak masalah yang mereka hadapi, seperti biaya pakan yang mahal, akses ke pasar yang terbatas, dan risiko penyakit ternak. Kalau kita kerjasama, kita bisa lebih kuat. Kita bisa bantu satu sama lain, dan desa ini juga bisa jadi lebih maju, katanya dengan semangat. Awalnya, banyak yang ragu. Beberapa peternak menganggap ide koperasi terlalu rumit atau sulit diwujudkan. Marno, ini kayak mimpi terlalu besar, kata seorang peternak tua. Tapi Marno tidak menyerah. Dengan ketekunan yang sama seperti saat ia merawat Blontang, ia mulai meyakinkan mereka satu persatu, menunjukkan contoh nyata dari keberhasilannya sendiri. Ia juga mengundang Pak Darmo, tetua desa yang dihormati, untuk berbicara dalam pertemuan berikutnya. Dulu, saya juga ragu Marno bisa berhasil, ujar Pak Darmo. Tapi lihat sekarang, anak ini membuktikan bahwa kerja keras dan kesabaran bisa membawa hasil. Kalau kita semua mendukungnya, kita juga bisa sukses bersama. Dukungan Pak Darmo membawa perubahan besar. Para peternak mulai setuju untuk mencoba, dan koperasi pertama di desa itu pun didirikan. Mereka menamai koperasi itu Blontang Jaya, sebagai penghormatan kepada kambing yang telah menginspirasi semuanya. Dalam waktu singkat, koperasi itu mulai berjalan. Marno memimpin dengan penuh dedikasi, mengatur pembelian pakan secara massal untuk menekan biaya, menyediakan akses vaksinasi untuk semua ternak, dan bahkan membangun hubungan dengan pedagang di kota untuk memastikan harga jual yang lebih baik. Keuntungan yang diperoleh koperasi dibagi secara adil di antara anggota, membuat kehidupan para peternak desa menjadi lebih sejahtera. Blontang menjadi maskot koperasi tersebut, dan namanya dikenal hingga ke desa-desa sekitar. Banyak yang datang untuk belajar dari Marno dan sistem yang ia kembangkan. Blontang, yang kini sudah tua tetapi tetap sehat, sering terlihat di depan kandang, menyambut tamu-tamu yang ingin tahu tentang kisah mereka. Bagi Marno, keberhasilan koperasi ini bukan hanya soal uang atau pengakuan. Ini adalah tentang berbagi semangat yang telah ia pelajari dari Blontang, semangat untuk terus maju, untuk tidak menyerah, dan untuk selalu percaya bahwa rintangan sebesar apapun bisa diatasi jika ada keberanian dan kerjasama. Pada suatu malam, setelah rapat koperasi yang panjang, Marno duduk di dekat kandang bersama Blontang. Ia menatap langit yang penuh bintang sambil merenung. Kita udah sejauh ini, Blontang. Semua berkat kamu, katanya dengan suara penuh syukur. Blontang mengeluarkan suara pelan, seolah-olah mengerti apa yang dikatakan Marno,
Peternakan Marno, yang kini menjadi pusat koperasi, telah mengubah hidup banyak orang di desa. Dari seorang pemuda sederhana yang dulu diremehkan, Marno tumbuh menjadi pemimpin yang dihormati. Semua ini dimulai dari pertemuan tak terduga dengan seekor kambing kecil di pinggir jalan. Dan perjalanan mereka bersama menjadi bukti bahwa inspirasi bisa datang dari mana saja, bahkan dari seekor blontang. Keberhasilan koperasi Blontang Jaya menjadikan Marno sosok yang dihormati di desa. Usahanya telah membawa perubahan besar, tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi banyak peternak lain. Namun, di balik kesuksesan itu, ada orang-orang yang memendam rasa iri. Mereka merasa terganggu oleh kemajuan Marno dan keberhasilannya dalam memimpin koperasi. Salah satu dari mereka adalah Sarman, teman lama Marno yang dulu sering bersamanya di masa-masa sulit. Sarman, yang juga mencoba peruntungan di bidang peternakan, merasa tersisih ketika koperasi Marno lebih berhasil. Meski Marno selalu mengajak Sarman untuk bergabung dan bekerja sama, egonya menolak. Ia melihat keberhasilan Marno sebagai ancaman terhadap harga dirinya. Koperasi itu cuma bikin dia jadi besar kepala, ujar Sarman kepada beberapa orang di warung kopi. Apa bedanya Marno sekarang dengan orang-orang yang dulu ngeremehin dia? Dia nggak layak dihormati sebesar itu. Rasa iri itu akhirnya berubah menjadi niat buruk. Suatu malam, Sarman bersama beberapa orang yang juga tidak menyukai Marno menyelinap ke peternakan Marno. Mereka merusak kandang dan mencampur pakan dengan bahan beracun. Berharap ini akan menghancurkan reputasi Marno sekaligus melemahkan koperasi. Blontang, yang menjadi simbol perjuangan Marno, menjadi target utama mereka. Keesokan harinya, Marno terkejut melihat Blontang tergeletak di sudut kandang, lemas dan tampak kesakitan. Panik, ia segera memanggil dokter hewan dari kota. Blontang kena racun, Marno, kata dokter setelah memeriksa. Tapi kita masih bisa menyelamatkannya kalau bertindak cepat. Marno tidak berpikir panjang. Ia mengorbankan waktu, uang, dan tenaganya untuk memastikan Blontang mendapatkan perawatan terbaik. Malam-malamnya dihabiskan di samping Blontang, memberinya makan dengan tangannya sendiri, dan berbicara lembut untuk menenangkan sahabatnya. Kamu nggak boleh nyerah, Blontang. Kita udah terlalu jauh buat berhenti di sini, ucapnya sambil mengelus kepala Blontang yang lemah. Sementara itu, kabar tentang insiden ini menyebar ke seluruh desa. Banyak yang bersimpati pada Marno, tetapi ada juga yang menyebarkan gosip bahwa kesuksesan Marno membuatnya sombong hingga pantas mendapatkan kesialan ini. Namun, Marno tidak membiarkan kabar miring itu mengganggunya. Fokus utamanya adalah menyelamatkan Blontang. Setelah beberapa hari penuh ketegangan, Blontang akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Ketika Blontang bangkit berdiri untuk pertama kalinya setelah sakit, Marno merasa seolah beban besar terangkat dari pundaknya. Kamu luar biasa, Blontang, katanya sambil tersenyum lega. Namun, kelegaan itu hanya sementara. Marno tahu bahwa insiden ini bukan kecelakaan. Ia memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Dengan bantuan beberapa anggota koperasi yang setia, ia menemukan jejak sabotase di sekitar kandang. Bukti-bukti itu akhirnya mengarah pada Sarman. Ketika Marno mengetahui kebenarannya, ia merasa campuran antara marah, kecewa, dan sedih. Sarman adalah teman yang dulu selalu ada bersamanya, bahkan saat hidupnya masih penuh kesulitan. Kenapa, Sarman? Tanya Marno suatu malam saat mereka akhirnya berbicara. Aku selalu ngajak kamu buat kerjasama. Aku nggak pernah mau saingan sama kamu. Sarman tidak mampu menjawab. Rasa bersalah terlihat jelas di wajahnya, tetapi egonya masih menahan lidahnya untuk meminta maaf. Akhirnya, ia hanya berkata, kamu nggak ngerti, Marno. Semua orang cuma lihat kamu. Nggak ada yang peduli sama aku lagi. Marno menghela napas panjang. Meski hatinya hancur, ia memutuskan untuk tidak membalas dendam. Aku nggak akan laporin kamu, Sarman, tapi aku harap kamu sadar, iri hati nggak akan pernah bikin kamu bahagia. Kalau kamu mau, koperasi ini selalu terbuka buat kamu. Keputusan Marno untuk memaafkan Sarman mendapat beragam tanggapan di desa. Beberapa orang menganggapnya lemah, tetapi banyak yang melihatnya sebagai bukti bahwa Marno adalah pemimpin sejati. Ia tidak membiarkan kebencian merusak apa yang telah ia bangun. Blontang, meski usianya sudah tua, terus menjadi bagian penting dari kehidupan Marno. Insiden ini semakin memperkuat tekad Marno untuk menjaga peternakannya dan komunitas yang telah ia bentuk. Blontang tetap menjadi simbol perjuangan dan inspirasi, mengingatkan Marno
bahwa setiap rintangan adalah bagian dari perjalanan menuju sesuatu yang lebih besar. Dengan segala pengkhianatan yang telah ia hadapi, Marno belajar bahwa kesuksesan tidak hanya diukur dari hasil, tetapi juga dari bagaimana seseorang menghadapi cobaan dan memilih untuk tetap berdiri meskipun hati terluka. Bersama Blontang, Marno melangkah ke depan, lebih kuat dari sebelumnya. Kabar tentang rencana orang tua Reni untuk menjodohkannya dengan pria lain menyebar cepat di desa. Reni, yang selama ini mencoba mempertahankan hubungan baik dengan orang tuanya, sambil tetap menjaga perasaan Marno, berada di persimpangan yang sulit. Ia tahu orang tuanya tidak pernah benar-benar menerima Marno, meski kini ia telah membuktikan dirinya sebagai pria yang sukses dan dihormati. Sementara itu, Marno mendengar kabar ini dengan hati yang campur aduk. Selama ini, ia berusaha tenang dan menghindari konflik, bahkan setelah Reni kembali ke desa. Namun, kabar ini seperti mencabut luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Malam itu, ia duduk di samping kandang, ditemani Blontang, mencoba meredakan gejolak emosinya. "Kita udah sejauh ini, Blontang," gumamnya sambil mengelus kepala sahabatnya itu. "Tapi kenapa rasanya masih ada yang belum selesai?" Beberapa hari kemudian, Reni datang menemui Marno di peternakannya. Ia terlihat cemas, dengan wajah penuh keraguan. "Marno," katanya pelan, "aku butuh bicara." Marno berhenti bekerja dan memandang Reni. "Apalagi, Ren? Aku pikir kita udah selesai." Reni terdiam, mencoba mengatur kata-kata. "Aku nggak mau ini terjadi. Aku nggak pernah setuju dengan keputusan mereka, Marno. Tapi aku juga nggak tahu apa yang harus aku lakukan." Mendengar itu, Marno tidak lagi bisa menahan dirinya. Selama ini, ia menekan rasa sakit dan amarah yang ia pendam terhadap keluarga Reni. Tapi kali ini, semuanya pecah. "Ren, apa yang sebenarnya kamu mau?" tanyanya dengan nada tajam. "Selalu keluarga kamu yang mutusin segalanya. Waktu kita dulu, mereka yang pisahin kita. Sekarang, kamu datang lagi, tapi nggak pernah bawa keputusan yang jelas." Reni tertegun mendengar nada keras Marno. Ia tahu Marno benar, tapi tidak mudah baginya untuk melawan kehendak keluarganya. "Aku nggak punya pilihan, Marno," jawabnya pelan, nyaris seperti bisikan. Marno menggeleng, kecewa sekaligus lelah. "Selalu begitu, Ren. Kamu bilang nggak punya pilihan, tapi kamu nggak pernah coba untuk berjuang. Aku nggak bisa terus-terusan berdiri di sini, nunggu sesuatu yang nggak pernah pasti." Reni mencoba menjelaskan, tetapi Marno sudah terlalu terluka untuk mendengarkan. "Aku capek, Ren. Selama ini aku pikir aku bisa terima kamu balik ke sini, walaupun kita nggak bisa seperti dulu. Tapi sekarang aku sadar, aku cuma menipu diri sendiri. Kamu masih orang yang sama, dan aku nggak mau lagi ada di bayangan masa lalu." Pertemuan itu menjadi titik balik bagi Marno untuk pertama kalinya. Ia dengan tegas memilih untuk melupakan Reni sepenuhnya. Ia tahu keputusannya tidak akan mudah, tetapi ia tidak ingin terus hidup dengan bayang-bayang yang hanya membawa luka. Blontang, seperti biasa, tetap berada di sisinya, menjadi pengingat bahwa Marno telah melewati rintangan yang lebih sulit sebelumnya. Di sisi lain, Reni merasa hancur. Kata-kata Marno menyadarkannya bahwa ia telah kehilangan pria yang benar-benar mencintainya. Namun, ia tahu bahwa keputusan Marno adalah hasil dari luka yang ia dan keluarganya ciptakan. Meski berat, Reni tidak bisa menyalahkan Marno. Setelah pertemuan itu, Marno mulai fokus sepenuhnya pada masa depannya. Ia memperluas koperasi Blontang Jaya ke desa-desa tetangga, menjalin kerjasama dengan lebih banyak peternak, dan membangun sistem yang semakin kokoh. Setiap langkah yang ia ambil membawa peternakan dan desanya menuju kesuksesan yang lebih besar. Meski rasa sakit dari hubungan mereka masih membekas, Marno menemukan kekuatan dalam perpisahan ini. Ia menyadari bahwa untuk benar-benar melangkah maju, ia harus melepaskan masa lalu yang hanya menjadi beban. Jembatan antara dirinya dan Reni mungkin telah terbakar, tetapi dari abu itu, Marno membangun jalan baru yang lebih kuat. Blontang, yang selalu menjadi simbol perjuangan dan harapan, tetap menjadi bagian penting dalam hidup Marno. Setiap kali ia merasa lelah atau ragu, ia akan menatap Blontang, mengingat semua pelajaran yang telah mereka lewati bersama. "Kita udah buktikan, Blontang," katanya suatu malam sambil tersenyum. "Hidup itu nggak cuma soal bertahan, tapi soal terus maju. Meski ada yang harus kita tinggalkan." Jembatan yang terbakar itu tidak hanya membawa akhir pada kisah lama, tetapi juga membuka awal baru bagi Marno. Awal yang penuh dengan harapan, keberanian, dan keyakinan bahwa ia mampu menghadapi apapun yang ada di depan. Setelah semua cobaan dan perpisahan,
Marno kini menemukan arah hidup yang lebih jelas. Ia tidak lagi dibebani oleh masa lalu atau bayang-bayang cinta yang tak terselesaikan. Fokusnya sepenuhnya tertuju pada Koperasi Blontang Jaya yang telah tumbuh menjadi tumpuan hidup banyak peternak di desa dan sekitarnya. Keberhasilan koperasi ini bukan hanya soal keuntungan, tetapi juga tentang menciptakan masa depan yang lebih baik bagi komunitasnya. Marno memutuskan bahwa warisan yang ingin ia tinggalkan adalah sesuatu yang bisa memberikan manfaat bagi generasi mendatang. Ia mulai memperluas koperasi dengan mendirikan fasilitas pelatihan bagi peternak muda. Di tempat itu, mereka diajari cara merawat ternak secara modern, mengelola keuangan usaha, hingga strategi pemasaran hasil ternak. Kita harus pastikan generasi berikutnya nggak perlu mulai dari nol seperti aku dulu, ujarnya dengan semangat di hadapan para peserta pelatihan. Blontang, yang kini sudah mulai menua, tetap menjadi pendamping setia dalam setiap langkah besar yang diambil Marno, meski tidak sekuat dulu. Blontang masih menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari Marno. Blontang sering terlihat duduk di bawah pohon di dekat kandang, seolah mengawasi segala hal yang terjadi di peternakan. Keberadaannya menjadi simbol ketangguhan dan semangat yang selalu diingat oleh semua anggota koperasi. Suatu hari, Marno memutuskan untuk mengadakan acara besar di desa. Ia ingin merayakan pencapaian koperasi sekaligus memberikan penghargaan kepada para peternak yang telah bekerja keras. Dalam acara tersebut, ia berdiri di tengah-tengah warga desa dengan Blontang di sampingnya. Blontang adalah alasan kenapa aku bisa berdiri di sini hari ini, kata Marno di depan semua orang. Dari dia, aku belajar bahwa kesetiaan, kerja keras, dan keberanian menghadapi rintangan adalah kunci untuk mencapai mimpi kita. Pidatonya mendapat tepuk tangan meriah. Banyak yang terinspirasi oleh perjalanan hidup Marno dan hubungannya dengan Blontang. Acara itu menjadi momen bersejarah bagi desa, menandai awal dari babak baru di mana peternakan dan koperasi menjadi pusat ekonomi desa. Namun, Marno tidak berhenti di situ. Ia bermimpi membawa Koperasi Blontang Jaya ke tingkat yang lebih besar. Ia mulai menjalin kerjasama dengan koperasi lain di daerah sekitarnya, membentuk jaringan yang lebih luas. Ia juga memanfaatkan teknologi dengan mengembangkan aplikasi sederhana yang membantu peternak mencatat hasil produksi, mengelola stok, dan menjual produk secara langsung kepada konsumen di kota. Dengan cara ini, Marno membantu peternak mendapatkan harga yang lebih adil dan memperluas pasar mereka. Meskipun sibuk dengan semua proyek besar ini, Marno tidak pernah melupakan akar dan nilai-nilai yang ia pelajari dari Blontang. Setiap malam, setelah semua pekerjaan selesai, ia duduk di dekat kandang bersama Blontang, berbagi keheningan yang menenangkan. "Kamu udah tua, Blontang," ucapnya suatu malam sambil mengelus kepala sahabatnya itu. "Tapi selama kamu ada di sini, aku merasa kuat." Hidup Marno kini memiliki tujuan yang lebih besar. Ia tidak lagi hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi untuk seluruh komunitas. Melihat senyum di wajah para peternak dan keluarganya, serta mengetahui bahwa ia telah membantu mengubah hidup mereka, memberikan kepuasan yang tak ternilai. Namun, waktu terus berjalan, dan Blontang, yang telah menjadi bagian tak tergantikan dalam perjalanan hidup Marno, perlahan mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan. Suatu pagi, Marno menemukan Blontang terbaring lemah di kandangnya. Meski sudah dipanggilkan dokter, usia Blontang yang sudah tua membuatnya sulit bertahan. Saat-saat terakhir Blontang penuh dengan keheningan. Marno duduk di sampingnya, memegang lembut kepala sahabatnya itu. "Kamu udah banyak ngajarin aku, Blontang. Aku gak akan pernah lupa semua yang kita lewati," katanya dengan mata yang berkaca-kaca. Ketika Blontang mengembuskan napas terakhirnya, Marno merasa kehilangan yang mendalam. Namun, ia juga tahu bahwa Blontang telah meninggalkan warisan yang jauh lebih besar daripada sekadar kehadirannya. Blontang telah mengubah hidup Marno, dan melalui koperasi yang mereka bangun bersama, Blontang juga telah mengubah hidup banyak orang. Untuk mengenang sahabatnya, Marno mendirikan sebuah monumen kecil di peternakannya. Sebuah patung Blontang yang berdiri gagah dengan tulisan, "Blontang, simbol harapan dan ketangguhan." Monumen itu menjadi pengingat bagi semua orang bahwa dari awal yang kecil, mimpi besar bisa terwujud dengan kerja keras dan keberanian. Kini, Marno melangkah maju dengan tekad baru. Meski Blontang tidak lagi di sisinya, semangat sahabatnya itu terus hidup dalam setiap langkah yang ia ambil. Koperasi Blontang Jaya terus tumbuh, membawa perubahan bagi desa dan bahkan daerah sekitarnya. Marno tahu
bahwa ia tidak hanya membangun usaha, ia membangun warisan yang akan dikenang oleh generasi mendatang. Nama Marno semakin dikenal, bukan hanya di desa, tetapi juga di wilayah sekitarnya. Keberhasilannya dalam membangun Koperasi Blontang Jaya menjadi contoh nyata bagaimana kerja keras dan kolaborasi bisa mengubah nasib banyak orang. Keberhasilan itu tidak hanya membawa kebanggaan bagi desa, tetapi juga mengundang perhatian dari orang-orang yang dulu pernah meragukan atau bahkan menolaknya, termasuk keluarga Reni, orang tua Reni, yang dulu memandang Marno sebagai pemuda tanpa masa depan, mulai menyadari bahwa mereka mungkin telah membuat keputusan yang salah. Mereka mendengar cerita tentang bagaimana Marno membangun koperasi, membantu peternak desa, dan membawa perubahan yang nyata. Kebanggaan itu bercampur dengan rasa bersalah, terutama pada ayah Reni, yang dulu paling keras menentang hubungan mereka. "Pak, kita salah menilai Marno," ujar Ibu Reni suatu malam. "Lihat apa yang dia capai sekarang. Dia jauh lebih baik dari banyak orang yang kita anggap pantas untuk Reni." Ayah Reni, yang biasanya bersikap keras, terdiam cukup lama sebelum akhirnya mengangguk. "Mungkin kamu benar," gumamnya pelan. "Tapi apa yang bisa kita lakukan sekarang? Luka itu sudah terlalu dalam." Rasa bersalah mereka akhirnya mendorong mereka untuk mencoba memperbaiki hubungan. Suatu pagi, mereka datang ke peternakan Marno. Kedatangan mereka mengejutkan Marno, yang sedang sibuk mengawasi distribusi susu koperasi. Ia menghentikan pekerjaannya dan berjalan mendekati mereka dengan raut wajah yang sulit ditebak. "Marno," ujar ayah Reni dengan suara berat, "kami ingin bicara." Marno mengangguk, mengisyaratkan mereka untuk duduk di beranda rumahnya. Pertemuan itu dimulai dengan suasana canggung, hingga akhirnya Ibu Reni memecah keheningan. "Kami ingin minta maaf atas apa yang terjadi di masa lalu. Marno, kami salah menilai kamu Magnotek Jiang." Ia tidak pernah membayangkan mendengar kata-kata itu dari keluarga Reni. Selama ini, ia mengira bahwa bab dalam hidupnya yang melibatkan mereka telah selesai. Tak ada yang perlu diungkit lagi. Namun, mendengar permintaan maaf itu, ia merasa campuran antara lega, marah, dan bingung. "Kenapa sekarang?" tanyanya akhirnya. Suaranya datar. "Setelah semua yang terjadi, kenapa baru sekarang kalian datang?" Ayah Reni menghela napas panjang. "Karena butuh waktu untuk kami menyadari kesalahan kami, Marno. Kami dulu buta oleh prasangka, dan kami menyesal. Kami tahu, mungkin kamu tidak bisa memaafkan kami, tapi kami ingin mencoba memperbaiki hubungan ini." Marno menatap mereka lama, mencoba memahami apa yang ia rasakan. Luka lama yang mereka tinggalkan memang dalam, tetapi ia juga tahu bahwa memendam kebencian tidak akan membawa kebaikan. Ia teringat pada Blontang, sahabat yang selalu mengajarkannya tentang kesetiaan dan keberanian untuk melangkah maju. "Aku nggak bisa bilang aku lupa semuanya," ujar Marno dengan jujur. "Apa yang kalian lakukan dulu meninggalkan bekas yang dalam. Tapi, mungkin aku bisa belajar memaafkan." Kata-katanya disambut dengan air mata di mata Ibu Reni. "Terima kasih, Marno," katanya dengan suara bergetar. "Kamu lebih baik dari yang pernah kami duga." Meski hubungan mereka tidak langsung kembali seperti dulu, pertemuan itu menjadi awal yang baik. Keluarga Reni mulai mendukung koperasi dan usaha Marno. Ayah Reni bahkan menawarkan bantuan berupa jaringan bisnis yang ia miliki di kota untuk membantu memperluas pasar produk koperasi. Meski awalnya skeptis, Marno akhirnya menerima bantuan itu. Melihatnya sebagai langkah untuk memperkuat koperasi dan membantu lebih banyak peternak. Bagi Marno, memaafkan keluarga Reni bukan berarti melupakan apa yang telah terjadi, tetapi memilih untuk tidak lagi membiarkan masa lalu mengendalikan hidupnya. Ia menyadari bahwa memaafkan adalah bentuk kekuatan, bukan kelemahan. Blontang, meskipun kini hanya tinggal sebagai kenangan, tetap menjadi bagian penting dari perjalanan hidup. Marno, monumen kecil yang ia bangun untuk sahabatnya itu, menjadi pengingat bahwa setiap langkah maju membutuhkan keberanian untuk melepaskan beban yang tidak lagi perlu dibawa. Dalam keheningan suatu malam, saat Marno duduk di depan rumahnya, ia menatap langit yang penuh bintang. "Kita udah sampai sini, Blontang," gumamnya dengan senyum kecil. "Dan aku tahu, masih banyak yang harus kita capai." Dengan hati yang lebih ringan dan fokus yang semakin kuat, Marno melanjutkan perjalanannya. Koperasi Blontang Jaya terus berkembang, menjadi warisan nyata dari perjalanan yang penuh dengan pelajaran tentang kerja keras, pengampunan, dan keberanian untuk melangkah maju. Kini, Marno berdiri di puncak kesuksesan yang tak pernah ia bayangkan. Koperasi Blontang Jaya telah tumbuh menjadi model keberhasilan
yang diakui hingga ke tingkat nasional. Desa tempat ia tinggal berubah menjadi pusat pelatihan peternakan, menarik banyak orang untuk belajar dari kisah dan sistem yang ia bangun. Marno kerap diundang ke kota untuk berbicara tentang perjuangannya. Tetapi di tengah segala perhatian yang ia terima, ia tetap merasa ada satu hal yang menjadi inti dari semua ini. Blontang, sahabat yang setia sejak awal, adalah pengingat abadi akan perjalanan Marno yang penuh perjuangan. Di setiap langkah yang ia ambil, Marno merasa bahwa Blontang tidak hanya menjadi pendamping, tetapi juga sumber inspirasi yang mengajarkannya tentang arti hidup, ketulusan, dan keteguhan hati. Suatu sore, Marno duduk di dekat monumen kecil yang ia buat untuk mengenang Blontang. Angin sepoi-sepoi mengalir, membawa kenangan masa-masa ketika Blontang masih ada di sisinya, melompat-lompat dengan antusias atau menatapnya dengan mata bulat yang penuh kasih. Meski Blontang telah tiada, kehadirannya tetap terasa kuat dalam setiap sudut kehidupan Marno. Tanpa kamu, aku gak akan sampai sejauh ini, Blontang. Gumam Marno sambil menatap patung sahabatnya. Kamu ngajarin aku bahwa setiap rintangan bisa dihadapi kalau kita gak pernah menyerah. Meskipun kesuksesannya memungkinkan Marno untuk hidup dengan segala kenyamanan yang ia inginkan, ia memilih untuk tetap sederhana. Rumah kecilnya di pinggir desa masih menjadi tempat ia kembali setelah hari-hari panjang mengurus koperasi. Kandang yang dulu menjadi tempat pertama Blontang tinggal, kini menjadi pusat dari segala aktivitasnya. Marno merasa bahwa kesederhanaan adalah caranya untuk tetap terhubung dengan nilai-nilai yang ia pelajari dari Blontang. Desa yang dulu sepi, kini telah berubah. Berkat koperasi, banyak peternak yang hidup lebih sejahtera. Anak-anak muda di desa tidak lagi pergi ke kota untuk mencari pekerjaan, melainkan tinggal dan belajar dari koperasi, melanjutkan warisan yang Marno bangun bersama Blontang. Namun, di tengah semua perubahan itu, Marno tetap menjadi sosok yang rendah hati. Setiap pagi, ia berjalan mengelilingi peternakan, mengawasi kambing-kambing yang kini menjadi bagian dari sistem besar yang ia kelola. Setiap kali ia melihat seekor kambing kecil yang tampak lemah atau terluka, ia teringat pada Blontang awal dari segalanya. Ia akan meluangkan waktu untuk merawat kambing itu sendiri, seolah mengulang momen pertama kali ia bertemu dengan Blontang di pinggir jalan bertahun-tahun lalu, dalam sebuah pertemuan koperasi. Salah satu peternak muda bertanya kepada Marno, "Pak Marno, kenapa Bapak tetap memilih hidup sederhana, padahal Bapak bisa punya segalanya?" Marno tersenyum, mengingat perjalanan panjang yang ia lalui. Karena kesederhanaan itu yang bikin aku tetap ingat siapa aku. Dan kenapa aku mulai semua ini? Hidup ini bukan soal apa yang kita punya, tapi apa yang bisa kita kasih ke orang lain. Jawaban itu membuat banyak orang di ruangan itu terdiam, merenungkan arti dari kata-kata Marno. Mereka tahu, kesuksesan Marno tidak hanya tentang materi, tetapi tentang semangat yang ia bawa. Semangat yang berasal dari persahabatannya dengan Blontang. Di akhir cerita, Marno berdiri di tengah ladang hijau miliknya, memandang peternakan yang telah tumbuh menjadi warisan besar. Dalam hatinya, ia tahu bahwa Blontang selalu ada bersamanya. Bukan hanya dalam kenangan, tetapi juga dalam setiap tindakan yang ia ambil untuk membantu desanya. Mungkin hidup gak akan selalu mudah, gumamnya pelan sambil menatap langit senja. Tapi aku tahu, selama kita punya harapan dan mau berusaha, kita bisa menghadapi apa saja. Dengan hati yang penuh rasa syukur, Marno melanjutkan hidupnya. Bukan untuk mencari lebih banyak kesuksesan, tetapi untuk terus berbagi, membantu, dan menjaga nilai-nilai yang telah ia pelajari dari sahabat sejatinya, Blontang. Di tengah segala perubahan, satu hal tetap abadi, persahabatan sejati. Meski tidak selalu hadir secara fisik, akan selalu hidup dalam hati dan tindakan orang yang menghargainya.